Orang jujur mungkin di luar kekuasaan, tapi ketika dia masuk di dalam kekuasaan, apakah dia bisa bertahan? Epicurus datang tiba-tiba dengan pemahaman nikmat yang beda sekali. Dia bilang, nikmat itu cukup tidak ada penderitaan. Kadang-kadang itu saya jadi kangen membaca untuk senang-senang aja. Salaman dulu bro. Iya kan? Kapan saya ngebaca buat senang-senang gitu? Iya. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Henry Manambiring. Dan belum lama ini Henry Manambiring rilis nerbitin satu buku judulnya Filsafat Punya Bakat. Tapi tentu saja teman-teman dulu mengenal dari satu buku fenomenal ya, Filosofi Teras, dan sekarang pun juga membahas tentang filsafat. Ya. Dan welcome Henry Manambiring. Terima kasih, senang kembali di sini Aji. Ya, ini untuk kedua kalinya ya. Untuk kedua kalinya. Terima kasih sudah maunya lagi-lagi ke sini lagi untuk ngobrol sama saya ya. Nunggu hat-trick. Tiga kali. Ya. Dan langsung aja ada banyak sebenarnya pertanyaan yang bikin aku penasaran untuk aku tanyakan ke kamu. Mungkin mulai dari satu pertanyaan di buku Filsafat Punya Bakat. Itu kan ada 12 filsuf ya. Betul. Ya. Aku rasa atau mungkin aku percaya, aku yakin ada beberapa filsuf di situ yang kamu sebenarnya nggak cocok dengan pemikirannya. Atau mungkin satu aja lah, satu filsuf yang kamu nggak klik atau ada kontra dengan pemikiran itu. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kamu sebagai penulis mesti menuliskannya secara objektif kan. Siapa satu filsuf itu? Iya, itu adalah Niccolo Machiavelli. Sosok nama yang kelihatannya udah populer ya, makanya ada istilah politik Machiavellian gitu. Dan saya bukan yang nggak setuju, cuman orang ini membuat kita tidak nyaman. Karena apa yang dia katakan itu sebenarnya benar, tapi kita mungkin nggak mau terima gitu. Dia itu sebenarnya sejarawan kan, sejarawan politik, filsuf politik, dan bukunya dia itu yang terkenal itu judulnya The Prince atau Sang Pangeran. Itu konon buku wajib siapapun yang mau masuk politik. Buku wajib? Iya, masalahnya buku ini dark banget, gitu. Jadi karena apa? Darknya kayak apa? Kalau Harry Potter kan ada istilah apa? Dark arts ya. Guru dark arts ya. Atau kalau di Star Wars kan ada apa itu yang pokoknya yang kuasa hitam. Ada yang. Iya, ini nih dark gitu. banget bukunya. Jadi dia agak aneh dibandingkan filsuf-filsuf lain yang ngajarin kebijaksanaan lah gitu kan, kebenaran Tuhan. Tiba-tiba datang Machiavelli yang bilang, ya gue di sini untuk mereka yang pengen meraih kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan. Dan dia bilang, jadi apa real politik ya. Jadi benar-benar pragmatis aja, tidak ada moralitas, hanya ada efektivitas gitu. Dan kalau kita baca untuk angkatan kita ya, lo akan merasa familiar. Karena apa yang diajarin itu familiar, apa yang dia sampaikan itu familiar. Karena lo akan teringat Orde Baru. Gitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diajarkan itu ini kayak dilakukan di zaman dulu di Orde Baru gitu. Dipraktekkan. Di Orde Baru. Kayak misalkan dia bilang, kalau lo menghadapi oposisi, ada yang ngelawan kekuasaan, itu basmi secepat-cepatnya, jangan terlalu lama. Gitu. Maka kita akan teringat lah gitu dengan pola-pola Orde Baru zaman dulu. Lebih baik disegani tapi jangan sampai dibenci. Itu ternyata konsep yang menarik ya, dua hal. Gitu. Lebih baik ditakuti tapi jangan dibenci. Karena kalau kamu cukup keras, kamu akan ditakuti. Dan itu nggak apa-apa buat penguasa. Tapi bahaya sekali kalau kamu begitu zolimnya sampai kamu dibenci. Karena dibenci itu kalau menurut Machiavelli levelnya udah ditakuti tapi kebablasan. Karena kalau pemimpin dibenci, tinggal tunggu waktu aja dong. Gitu. Orang-orang bergerak untuk menjungkalkan dia. Tapi kalau ditakuti, orang masih takut doang. Gitu. Tapi kan itu jadi orang tunduk,
hormat karena takut. Oh iya, ya kan? iya Machiavelli kayak bukan gitu. hormat karena hormat gitu. Enggak, kan gitu kan. Enggak, Machiavelli enggak percaya pada human nature bahwa pada dasarnya manusia itu dia bilang manusia itu kita tuh hidup di hukum rimba kata dia. Jadi penguasa itu kata dia harus kayak singa dan rubah sekaligus. Gitu. Maksudnya apa? Penguasa yang singa dia mengaum serigala takut, rubah itu cerdik. Karena dunia politik itu perlu jebakan. Ini ya. Mesti lihai. Mesti lihai. Udah gitu apa yang dilakukan Israel pada Palestina, ya itu ada di situ. Dia udah ngomong itu ratusan tahun sebelumnya. Gila, ngeri banget kalau baca dia. Dia bilang kalau lo pengen menduduki sebuah daerah, lo cepetan isi daerah itu dengan warga asli lo. Itu kan kolonial kayak gitu kan. Orang Belanda didatengin ke sini gitu. Orang Yahudi kan pendatang Yahudi kan segera masuk ke dalam daerah Palestina kan, disuruh menetap gitu. Karena itu langsung melemahkan jadi strateginya itu udah disampaikan si Machiavelli ini. Iya. Nah, jadi kalau baca dia tuh hati marah, kesel. Tetapi di saat yang sama sialan, ya bener dia efektif gitu. Sebelum masuk ke penulisan akan hal itu berarti kayak Sun Tzu. Iya dan tidak. Saya pernah baca Sun Tzu, cuman Sun Tzu itu kan Art of War itu kan kayaknya fokus pada perang ya, jadi war gitu. Sementara ini lebih generik, lebih power dan politik gitu. Jadi perang hanya salah satu bagian aja. Tapi meskipun Sun Tzu juga bisa diterapkan dalam seperti itu kan, negosiasi dan sebagainya gitu. Bisa. Nah, kembali ke penulisan tadi. Di satu sisi kamu sebenarnya udah kontra dengan hal itu, maksudnya gitu. Ya kan? Tapi kamu mesti menuliskan ya. Gimana sebagai penulis menjaga objektivitas, kejujuran? Adakah bias dalam penulisannya? Dalam pemilihan 12 filsuf ini pasti terjadi seleksi, pasti terjadi kurasi. Jadi saya kan nulisnya memang sebenarnya ngikutin timeline ya, mengikuti lini waktu. Jadi start dari Socrates. Which is sebenarnya sudah terjadi kurasi karena filsuf pra-Sokratik itu banyak. Sebelum itu tapi saya pilih Socrates aja deh sebagai starting point. Yang melahirkan gitu. Maksudnya kayak banyak. Kamu tuliskan sebagai bapak Socrates itu sempat. Iya, dia kan bisa dibilang bapak filsuf atau pokoknya dia the philosopher kan dianggapnya. Habis itu kan urut tuh muridnya Plato, Aristoteles, masuk Epicurus, Epictetus, terus tuh sampai abad pertengahan, sampai Spinoza terakhir. Nah itu memang ada nama-nama yang terlewat. Ada nama-nama besar yang terlewat. Karena pertimbangannya? Pertama nggak mungkin dimasukin semua. Pertimbangan pragmatis, bukunya ketebelan. Kalau ketebelan harganya kemahalan. Sama pertimbangan kedua, saya harus memilih filsuf yang menurut saya ajarannya itu masih relate dengan sehari-hari. Karena ada filsuf besar, ajarannya itu jelimet gitu, jadi bicara metafisika, apakah itu kebenaran tertinggi. Waduh, ini kalau dimasuk di buku nih, yang baca takutnya berat gitu. Jadi saya pilih yang memang, ini saya bisa ngelihat implikasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi pemilihannya bukan like dislike ya? Bukan. Makanya Machiavelli itu tetap masuk meskipun kamu sebenarnya kamu nggak suka. Iya. Kan? Nggak suka, tapi di saat yang sama saya tahu nih kalau saya masuk dalam pusara kekuasaan, ya kemungkinan akan tergoda untuk melakukan praktek-praktek dia gitu. Itu yang bikin gak nyaman tuh sebenarnya kayak karena dia memberikan cermin. Iya, kayak kenyataan ya. Justru itu bukan hanya kenyataan, dan dia akan bilang kayak lu nggak akan melakukan ini aja. Gitu loh. Dan bahkan mungkin dalam bentuk yang tidak seperti politik. Mungkin maksudnya mungkin dalam parenting, dalam menjalani hidup sehari-hari atau dalam dunia korporat kan seperti negara kecil. Politiknya juga ada. Bisnis mungkin juga tanpa sadar melakukan itu. Dan kalau kita baca Machiavelli, maka mungkin kita akan melihat banyak tokoh-tokoh real di dunia politik Indonesia. Bukannya dulu dia ya. Bukannya dulu dia pas di luar kekuasaan jujur ya, kok begitu sekarang di sini kok jadi gitu ya. Gitu. Itu udah memang seperti itu ya. Ya itulah kalau membaca Machiavelli membuat kita merasa tidak nyaman karena mungkin dalam setiap diri kita tuh ada itu. The dark side. Tinggal butuh situasinya aja gitu. Orang jujur mungkin di luar kekuasaan, tapi ketika dia masuk di dalam kekuasaan, apakah dia bisa bertahan, mempertahankan integritasnya, termasuk saya. Karena ada sisi self-centered di setiap orang. Sisi self-centered, sisi
apa ya, sisi nafsu kekuasaan. Kekuasaan itu kan memabukkan. Ya. Kalau belum nyicip mungkin kekuasaan gitu. Iya. Coba kalau udah di dalam, di hadapan udah ditawarin. Iya, minta perpanjangan uang waktu gitu. terus nanti, injury time terus. Perasaan tadi harusnya udah sepakat jangan ke situ. Malah tamunya ya. Gak apa-apa sih. Iya, jadi nah, kembali ke tadi. Jadi gimana kamu cara menjaga menuliskan itu? Itu tadi. Tetap aja ini. Jadi nggak ada like dislike. Ya. Tapi pertimbangannya adalah ini pembaca kira-kira bisa menemukan relevansi nggak? Kalau ada relevansinya dimasukkan. Gitu. Jadi meskipun kamu nggak suka, tetap kamu mesti tuliskan. Gini, suka nggak suka itu bisa dibagi dua. Kita bisa saja tidak suka sama sosok itu atau ajarannya, tapi kita tidak bisa membantah bahwa dia punya dampak penting. Gitu. Punya kebenaran juga. Dan itu berarti dia layak ditampilkan. Karena kan konsepnya ini kan talent show. Konsep buku ini kan seperti nonton talent show. Jadi harus seru dong. Jadi juga saya ingin ada aspek dramatis, nggak semuanya good boy, ada yang dalam tanda kutip bad boy. Supaya terjadi konflik dengan dewan juri. Dalam buku ini kan ada dewan juri tuh. Saya sengaja menciptakan konflik, dinamika antara juri dan para filsuf ini. Ya, dan objektivitas penulis memang ya diperlukan kan, maksudnya jangan sampai wah ini enggak oke, ya udahlah langsung di ini gitu. Saya serahkan pada pembaca lah untuk memilih. Oke. Salah satu hal yang menarik dari seorang Henry Manambiring dirimu itu adalah aku tahu benar dulu itu kamu kan di dunia corporate, bro. Iya, 25 tahun. Ya kan? Dan kamu meninggalkan karir itu di usia sekarang berapa? 50 tahun. 50. Iya. Saya meninggalkan berarti di usia 48, 2 tahun yang lalu. Ya, tapi sampai sekarang tuh aku nggak ngira kamu usiamu itu udah 50 gitu. Aku pikir masih 40-an. Iya. Nah, saya mensyukuri aja deh. Meninggalkan karir di usia 48. Itu kan di dunia marketing kan? Iya. Dan sekarang jadi full time writer. Benar. Dan reelsmu sebagai bapak yang habis nganter anak dengan banyak skin. Konten spontan. Plus kamu juga sekolah sekarang, kuliah. S2. Iya, S2 lagi, benar. Dan kamu sempat ngomongin keresahanmu sebagai orang yang lanjutin S2. Iya, ternyata berat. Dan beberapa hari sebelum nonton kontenmu itu bro, apa? Aku sempat ngobrol sama istriku. Kami ngomong gini, kelihatannya mau lanjut S2 deh. Yuk lanjut. Maksudnya bergabung dengan penderitaan saya. Gara-gara kontenmu itu aku. Nah, ya kan gimana ini? Jangan dong. Bergabunglah dengan saya. Sama-sama ini ya. Sama-sama menderita. Sama-sama menderita. Tapi sekarang gini, dari dunia corporate marketing yang udah mapan, lalu kamu jadi full time writer. Pernah nggak kamu sekarang ini, apalagi akhir-akhir ini, kamu overthinking gitu? Overthinking gini, ini pilihanku bener nggak ya? Oh pasti. Pasti benernya atau pasti overthinking ya? Overthinkingnya benar pasti, termasuk mempertanyakan keputusan ini. Masih ada. Ini pilihannya bener atau hanya mungkin loh. Mungkin adakah sisi gini bro. Pelarian yang dulu itu kan dunia marketing, dunia korporat itu dunia yang serba materi. Betul. Benar. Sekarang kan lebih ke sisi dunia intelektual atau kreatif ya. Kreatif. Adakah sisi atau jangan-jangan ini hanya pelarianku dari dunia materi, lalu ini pelarian ke dunia intelektual? Kalau pelarian itu kan kesannya negatif ya. Maksudnya pelarian itu selalu berkonotasi harusnya kamu sudah melakukan yang benar tapi kamu melarikan diri, selalu negatif. Kalau ini sih nggak seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyesali meninggalkan dunia korporatnya dalam pengertian saya ternyata tidak kangen tuh dunia korporat, enggak. Yang saya kangen malah bersyukur ya. Iya, jadi meeting-meetingnya, stresnya, waktu yang habisnya itu tuh saya nggak kangen ternyata. Tapi saya kangen duitnya dalam spesifik stabilitasnya. Kepastian ya tiap akhir bulan. Iya. Jadi namanya orang udah berkeluarga itu kan harus jadi pertimbangan ya, nggak bisa naif dong, begitu. Menjadi penulis full time atau kreator full time itu kan nggak bisa diprediksi kan. Nah jadi itu pastilah sedikit selalu sedikit menjadi
concern. Bahan perenungan tuh pasti. Tapi ya sekarang udah menjalani 2 tahun sih. Ya alhamdulillahnya sih masih baik-baik aja. Okay. Tetapi ya gitu itu tetap ada rasa keraguan. Bener nggak ya? Gitu. Jadi memang harus lebih pintar manajemen keuangannya. Gitu. Ya untungnya saya dan keluarga itu menurut kami sih relatif tuh gaya hidupnya itu nggak berlebihan gitu, biasa aja. Jadi sepanjang bisa memanage itu sih oke sih harusnya. Aman-aman aja ya. Semoga. Meskipun tidak sepasti kehidupan korporat kan ya. Betul. Jadi itu memang keputusan yang cukup drastis bagi teman-teman saya yang sepantar saya masih kantoran tuh. Lu gila apa? Iya. Dan di usia segitu bro. Di usia segitu, di usia 48 nih kan. Maksudnya kan kok lagi berani untuk switch. Iya, pertimbangannya sebenarnya kalau saya mengambil keputusan itu nggak mungkin reckless ya, nggak mungkin gegabah tanpa perhitungan. Ya. Maksudnya kalau saya sampai di keputusan itu pasti ada hitungannya lah, gitu. Dan tentunya kan ada partner, ada istri saya dong yang harus mensupport. Saya dapat persetujuan juga gitu. Jadi kita ada hitung-hitungannya nih, kayaknya bisa nih gitu, secara angka ya. Itu satu. Sama yang kedua begini. Saya pikir saya jadi penulis full time di saat yang tepat, karena justru pada saat penjualan buku lagi tinggi-tingginya. Waktu itu kan buku Filosofi Teras sama The Alpha Girls Guide. Itu lagi puncaknya. Saya pikir harus sekarang nih, this is the moment, window-nya tuh sekarang. Kenapa? Kalau saya keluar sekarang, saya ada kesempatan menulis sebanyak-banyaknya buku, mumpung masih ada buku yang jadi cash cow, yang itu kan, yang menjadi dalam tanda petik kepastian ya, buffer. Iya betul, karena kita nggak tahu segala sesuatu ada umurnya, ada usia produk. Kalau dia menurun, baru saya berusaha bikin buku bestseller pengganti, itu udah terlambat. Oke. Full time writer. Tadi sempat sebelum ini kan ngobrol juga. Ini habis ini sama Henry Manambiring full time writer gitu. Mereka pada nanya, terus tiap harinya ngapain ya? Mereka masih belum punya bayangan kan. Seseorang yang full time writer itu seperti apa tiap harinya. Dan terus aku juga nyeletuk, ya nulis lah yang namanya full time writer ya kan gitu. Nulis atau riset, ngantar jemput anak sekolah. Dan itu menjadi konten yang menurutku brilian sih. Maksudnya, itu menarik gitu, sisi manusiawimu gitu ya. Memanfaatkan kemacetan. Ini ngapain ya habis kantor anak kena stuck macet. Tiba-tiba kepikir, tapi ini konten aja kali ya. Skinnya kok bisa beda-beda ya bro? Maksudnya bukan ada skin, topinya doang. Ya. Nah itulah akal-akalan saya. Karena sekali jalan saya bisa ngambil 4-5 topi. Bukan 4-5 topik atau video gitu kan. Nah kan kalau bajunya sama terus 5 video kayaknya bosen ya. Jadi saya pikir ganti-ganti. Iya, bikin tipuan visual bentuknya topi lah. Padahal ketahuan juga ini masih hari yang sama. Tapi bapak-bapak banget sih gitu. Iya. Full time writer tiap hari nulis riset. Ada ini nggak bro? Apa namanya semacam plan? Misal dalam satu hari aku kepingin tahu misal jam segini sampai jam segini mesti nulis, atau mungkin perencanaannya bulan gitu, atau 1 tahun 1 buku, atau seperti apa kalau kamu? Oh iya, kalau bisa setiap tahun ada buku yang keluar. Minimal kalau 1. Bisa minimal 1, kalau enggak berasa enggak produktif. Penerbit harus ini ya. Iya. Seneng kan kalau ada writer yang harus dong. Iya. Kemudian nggak ada deadline spesifik. Biasanya buku itu kalau saya mengusahakan buku itu keluar kira-kira sebelum peak seasonnya penjualan buku. Kapan itu? Peak season penjualan buku tuh udah pasti liburan Natal tahun baru. Penjualan buku naik. Habis itu sebenarnya sama libur sekolah. Sama libur lebaran. Tapi kan libur lebaran tuh gerak terus tuh. Iya. Jadi kadang-kadang dia overlapping. Yeah. Tetapi ya udah 2-3 periode itu tuh penjualan buku naik. Jadi sehingga enaknya buku baru itu keluar sebelumnya supaya manfaatin. Ini bisa orang marketing banget ya. Ya, nah itulah pengalaman bisnis. Jadi melihat connect di situ ya. Melihat di situ. Ya. Itulah kenapa Filsafat punya bakat terbit bulan November ini. Iya, karena menjelang libur Nataru. Gitu. Kan sebelum November bro terbitnya Filsafat punya bakat. Oktober. Gak apa-apa kan perlu waktu untuk build awareness, untuk promosi. Itulah kenapa kamu terbitin di periode ini. Iya, itu by design. Karena apa namanya peaknya di Desember ya. Betul.
betul. Itu intentional, betul. Oke. Tapi tiap harinya kamu ada jadwal nulis? Kalau misalkan ada project buku yang kayak sekarang kan saya lagi enggak nih karena baru rilis kan, jadi enggak ada. Jadi ya waktu lebih bebas, waktu untuk kuliah sama untuk riset buku berikutnya, tapi enggak ada deadline spesifik. Tapi kalau lagi in the period yang deadline-nya udah terasa dekat, itu biasanya saya pakai jumlah kata. Oh, oke. Target itu jumlah kata. Jadi sehari harus mencapai berapa jumlah kata. Itu saya coba kejar itu sehari kalau bisa 2.000 kata minimal. Syukur-syukur lebih. 2.000 kata? 2.000 sampai 2.500. Hah? Berapa halaman berarti? Itu jujur gue gak pernah tahu secara halaman. Karena selalu berpikir itu dalam jumlah kata. Dalam jumlah kata. Karena kan buku itu, target itu biasanya jumlah kata. Kalau saya, ini buku ini harus bisa 50 sampai 60.000 kata nih gitu. Karena udah kebayang kalau jumlah segitu berarti harga jumlah halamannya berapa gitu. Berapa jam itu 2.000 kata? Dalam satu hari? Tergantung. Jadi kalau misalkan istilahnya bahan bakunya tuh udah ready banget, kayak masak tuh cepet gitu kan. Tetapi bisa, mungkin saya kasih waktu mungkin 3-4 jam ya. 3-4 jam. Iya. Ada yang bilang gini, penulis atau mungkin kreator gitu, bisa seperti kayak musisi ngeluarin album. Jadi ada masa bikin album, ada masa rilis album, lalu ada masa promo album, dan ada masa rest. Agak mirip. Itu kan? Saya agak setuju. Mirip banget. Gimana pendapatmu, setuju ya? Mirip. Jadi ada periode yang tadi bikin rekamannya, bikin albumnya, ya, itu dan rilis. Habis itu kan rilis. Promo albumnya. Habis itu promo ke kota-kota. Terus rest. Iya. Ya, betul. ada sisi itunya kan. Karena kalau enggak kadang scattered kan. Kita sebagai orang yang enggak kantoran, kan kita mesti bertanggung jawab atas waktu kita sendiri. Kadang kan gitu. Betul. Kayak ada yang nyaranin gitu. Gimana pendapatmu? Setuju seperti itu ya? Setuju. Dan nih ya ironisnya, bagi seorang penulis, kalau saya sih, kadang-kadang itu saya jadi kangen membaca untuk senang-senang aja. Salaman dulu. Iya kan? Kapan saya ngebaca buat senang-senang gitu. Karena kalau lagi nulis buku, baca bukunya itu pun untuk keperluan kepenulisan kan. Jadi ada risetnya, ini buku ini terpilih untuk topik ini kan. Lah terus gue mau baca novel yang biasa-biasa yang menghibur doang kapan gitu. Aku alami akhir-akhir ini karena kan ada project penulis kan. Setiap kali baca itu kayak, oh ini gini ya, masuk ke penulisan kelihatannya gitu. Jadi malah nggak membaca untuk membaca gitu. Nggak membaca for pleasure, itu tuh sedih banget lagi. Itu di rumah saya tuh TBR, to be read, buku saya itu. Itu kalau bisa ngomong tuh udah nyindir saya terus tuh. Halo? Kami kapan dibaca? Kan, gitu kan. Bener kan? Ternyata banyak buku yang belum dibaca juga. Banyak. Dan itu malah buku-buku yang saya beli karena pengen membaca untuk kesenangan gitu. Iya. Tapi tadi ada masanya seperti itu sehingga lebih terjaga ini ya. Iya. Terjaga kewarasannya, kesehatannya. Kembali ke filsafat tadi. Filsafat punya bakat berapa kata berarti? Atau berapa halaman? Sekitar 55.000 kata nggak salah. Oke. Sekitar 55.000 kata. Oke. Lumayan sedang itu. Lumayan sedang ya. Jadi nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis kan? Iya. Filsafat itu kan bicara tentang hal mendasar dalam hidup. Sedangkan duniamu dulu itu kan dunia market itu penuh dengan hal yang fana. Iya kan. Foya-foya, hiburan, seru gitu. Aku pengen tahu mungkin ada konflik di dalam dirimu yang mungkin satu isu filsafat atau isu eksistensial, isu yang etis yang dulu kamu abaikan, bener-bener nggak kamu pedulikan saat kamu menjadi profesional di dunia marketing, tapi sekarang itu kayak menjadi ya mestinya gini sih. Ini yang mestinya prinsip filsafat yang mestinya aku pegang gitu. Tapi dulunya beneran kamu bodo amat gitu. Ada nggak? Mungkin bukan dulunya bodo amat, dulunya tuh simply nggak tahu gitu ya. Jadi nggak ngeh aja. Dan itu mungkin dari Epikuros kali ya. Filsuf Epikuros itu menarik karena dia kontra dengan apa yang biasanya dilakukan di dunia marketing. Atau periklanan. Wah, menarik. Jadi apa ini? Jadi Epikuros itu filsuf Yunani yang menarik karena dia bilang nikmat itu sifatnya negasi. Jadi nikmat itu negasi itu artinya nikmat itu didapat dari
ketiadaan, bukan dari adanya sesuatu. Oke, ini bahasanya ribet, tapi saya gampangnya gini deh. Bukan dari mendapatkan. Betul. Tapi dari Justru hilangnya sesuatu. hilangnya keinginan itu. Bukan. Bukan. Nanti saya jelasin. Jadi kan kalau mainstream konvensional itu kan kalau kita tanya sama orang kebanyakan lo baru berasa nikmat kalau apa gitu kan. Iya. Ya mungkin ada yang bilang makan enak gitu kan, datang ke konser Blackpink gitu kan. Iya. Kalau gue punya HP terbaru gitu kan. Kalau Bisa gue mendapatkan kekuasaan. ya dapat jabatan Iya. gitu kan. Punya body six pack gitu. Iya. Pokoknya nikmat itu identik saya menunggu hadirnya benda atau kondisi atau pengalaman tertentu. Ya kan? Iya. Wajar dong semua orang Ya begitu. punya Secara umum gitu. seperti itu. Epicurus datang tiba-tiba dengan pemahaman nikmat yang beda sekali. Dia bilang nikmat itu cukup tidak ada penderitaan. Dice. Nikmat itu cukup tidak ada kesusahan. Udah itu aja. Jadi kata dia nikmat itu kamu nggak lapar, itu udah nikmat banget. Nikmat. Kamu nggak haus, itu udah nikmat. Kamu nggak kepanasan, nggak kedinginan, ada atap di atas kepalamu, itu tuh udah nikmat banget. Kamu itu nggak stres, Ya. meeting, pekerjaan, itulah nikmat. Nggak sakit. Nggak sakit, itu sudah sebuah nikmat. ya. Jadi ternyata definisi nikmat itu sederhana, tidak adanya penderitaan. Dan itu pas dibaca itu bikin kita merenungkan. Ya. Karena kita banyak memberikan tuntutan pada nikmat. Nikmat itu harus tas mahal. Nikmat itu harus rumahku besar. HP baru. dan sebagainya, Nikmat itu harus punya pacar. Pacar. Ya. Padahal mungkin nikmat itu adalah tidak kesepian. Tapi Kesepian. nggak harus punya pacar. Tidak kesepian kan banyak cara. Ya. Gitu kan. HP-mu masih bekerja kan, masih nyala gitu. Nyala. Nggak perlu yang terbaru kan. Ya. Gitu. Tidak rusak. Tidak Handphone rusak tidak kan? rusak itu, Itu sudah nikmat, ya, nikmat. bukan handphone masih Iya. baru. Dan ini berkaitan sama pertanyaanmu tadi. Marketing kontra. Berkontranya kan. Kontranya adalah Marketing dan advertising itu kan bergerak dalam bentuk ciptakanlah rasa tidak puas dengan kondisimu yang sekarang yang hanya bisa dipenuhi dengan membeli produk produk tersebut, atau jasa service dari tersebut. merek ini gitu. Nah, itulah filsafat punya antidot terhadap konsumerisme. Si Epicurus itu Si ya. Epicurus, dia bukannya anti sebenarnya, bukannya anti punya harta, tapi definisi nikmatmu coba deh ditinjau ulang, gitu. Ya. Rethinking tentang itu ya. Pleasure itu Apa Dan- yang selama ini dikejar sebenarnya itu apa gitu. Iya. Tapi aku jadi inget Buddha ya. Itu juga definisi bahagia itu dikatakan tidak adanya penderitaan. Nah, iya dah. Ya. Sehingga waktu itu juga ada pembahasan. Kenapa definisinya itu negasi, bro? Negasi, iya. Ya. Dan ternyata di situ ada satu kejelian, termasuk si Epicurus. Kenapa dia negasi? Karena dengan ada definisinya ada negasi, orang tidak terus berusaha mencapai. Maksudnya tidak ngeribetin. Kita tidak meributkan tentang mencapai sesuatu kan. Iya. Iya kan? Dan menurut saya tidak ada penderitaannya itu sifatnya mutlak. Sementara kalau nikmat dengan mendapatkan sesuatu itu selalu relatif. Maksud saya begini, Contohnya nggak lapar tuh nggak lapar aja, betul nggak? Iya. Iya kan? Nggak lapar itu tuh Sepakat, kita semua sepakat ya, nggak lapar udah. nggak lapar selesai. Selesai. Tetapi antara steak 50 ribuan sama steak 300 ribuan itu kan relatif tuh dan nggak kelar-kelar kan. Iya. Saya udah ngerasain yang namanya steak murah. Iya, bener. Aduh, kayaknya kurang enak ya, saya harus makan steak yang itu gitu. Iya, jadi perdebatan di situ kan ketika. Hedonic treadmill itu terjadi kan. Jadi tidak pernah tuntas. Tapi ketika itu negasi. Iya. ya Selesai udah, gitu. selesai. Saya nggak punya kendaraan pribadi, dapat motor, oh enak. Tapi kok nggak puas ya? Pengen punya mobil, gitu kan? Mobil yang kecil, dapat mobil yang kecil ngeliat sebelah, kok mobilnya gede? Nggak akan kelar-kelar, Iya. gitu. Tapi bahwa saya bisa bergerak kemana saja, punya transport, nggak ada penderitaan itu kan sifatnya udah jelas gitu. Udah kan gitu. Rumahmu bisa rumah kecil sampai rumah istana, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Tapi kamu punya tempat yang kamu nggak kehujanan, kepanasan, itu lebih absolut gitu menurut saya. Iya, itu kejelian dari keindahan dari definisi negasi tadi ya. Beberapa kali aku lihat juga kamu kelihatannya cukup suka dengan Epicurus ya.
Iya, menurut saya dia ada sumbang sih dalam pemikiran. Kalau tadi adalah satu filsuf yang kamu paling anti atau paling ini bukan. Apakah Epikuros ini adalah orang filsuf yang kamu rasa begitu dekat dengan dirimu? Enggak 100%, karena dia juga ada ajaran dia yang saya kurang sepakat, yaitu apa itu? Dia mengajarkan kita menjauhkan. Gini, karena dia sangat konsisten ya bahwa bahagia itu adalah tidak negasi. Dia juga konsisten mengajak kita itu meninggalkan sumber stres. Nah, prakteknya dia yang paling nyata itu dia mengajarkan kita untuk jangan tinggal di kota, meninggalkan kota. Jadi dia dengan menyepi gitu. Slow living kali ya. Jadi dia dengan murid-muridnya tuh keluar dari kota, karena kata dia, ngapain kamu ada di kota? Kota itu sumber intrik, sumber politik, penderitaan gitu kan. Mendingan kita pergi aja, tinggal di komunal sendiri gitu kan, bercocok tanam sendiri, hidup dari makanan yang dibuat sendiri. Dan jauhi stres gitu. Nah, ini kalau mungkin ditranslate ke dunia sekarang, jauhi media sosial juga bisa slow living, bener-bener tinggal di kota kecil, atau cabut dari media sosial gitu kan. Ya udahlah, kita jauhi sumber stres. Kamu agak nggak sejalan di situ ya? Iya, di situ menjadi sebuah kritik, yaitu apakah hidup itu selalu sifatnya escape gitu, melarikan diri. Kalau kayak gitu caranya, kita nggak pernah mengkonfrontasi masalah hidup kan? Iya kan? Jadi di situ bijak atau enggak? Bener sih, kamu dapat nggak stresnya? Tapi kalau semua orang kayak gitu, dan gimana kita bisa terus-terusan menghindari stres kan? Kan ada kalanya kita mau nggak mau, suka nggak suka, mesti mengalami stres itu. Iya. Jadi di satu sisi dia bagus, nikmat itu sederhana, tapi di satu sisi pola hidup yang dia ajarkan yang sifatnya eskapisme itu tuh ada sisi yang itu bijak atau enggak, realistis atau enggak, nah itu bisa didiskusikan. Berapa buku berarti sekarang kamu, bro, total? Ini buku ke-11. Buku 11. Secara judul ya, buku ke-11. Filsafat Punya Bakat. Dan Henry Manambiring, filsafat Henry Manambiring ini kelihatannya ini banget ya. Nah itu dia tuh, saya sebenarnya nggak mau loh kayak gitu loh, Ji. Jadi itu bukan sebuah label yang saya inginkan. Jadi kadang-kadang saya diperkenalkan itu dibilang filsuf ya. Pertama filsuf tuh saya keberatan banget. Sampai ada yang bilang, Henry Manambiring filsuf. Jangan dong. Wah, gitu. Keren sekali teman saya filsuf. Iya. Atau dibilang pakar stoik. Aduh, saya bukan pakar stoik. Masih ada yang lebih pakar dari saya gitu. Jadi itu membuat jengah ya, membuat gak nyaman. Kalau nanya sama saya ingin dikenal sebagai apa? Saya ingin dikenal sebagai penulis aja, boleh nggak? Tapi tidak dikotakkan gitu. Saya penulis genre apa? Karena saya masih pengen mengeksplorasi fiksi misalkan. Saya mau menulis fiksi. Gitu. Tapi kenyataannya kan beberapa bukumu filsafat, dan buku-buku itu memang yang membuat dirimu lebih dikenal banyak orang. Nah, aku justru penasaran adalah selain mungkin jawaban secara umumnya adalah kamu menulis itu untuk mempopulerkan filsafat. Tapi adakah motivasi yang terdalam yang mungkin selama ini belum pernah kamu omongkan di balik penulisan buku ini? Apakah ini tanpa sadar bentuk pencarian makna hidupmu gitu, atau nggak sih, nyari duit aja? Thank you untuk nggak ada yang dalam, nggak ada yang dalam. Namanya juga udah jadi full time writer, buku menjadi nafkah. Iya, dan profesionalis itu, dan it's okay juga kan maksudnya. Betul, tapi having said that, walaupun itu benar, tapi saya kalau boleh menambahkan, menulis itu kan bentuk berbagi. Benar. Atau dalam konteks buku non fiksi itu sebenarnya mengajar, ya nggak? Iya. Kalau buku fiksi menghibur. Benar. Umumnya kan. Kalau non fiksi biasanya itu mengajar, namanya juga non fiksi. Iya, ada edukasinya kan. Ada edukasi. Nah, saya tuh melakukan itu juga sebenarnya untuk belajar. Jelas nggak? Jadi saya belajar dengan mengajar. Iya. Kalau dilihat saya menulis sebuah buku tentang stoik atau buku ini misalkan Filsafat Punya Bakat itu, prosesmu belajar sebenarnya. Itu sebenarnya terlihat mengajari, padahal itu juga saya ingin belajar. Karena dengan mengajar memaksa saya belajar gitu kan. Saya harus riset, harus baca kan, dan saya menikmati itu gitu. Jadi karena saya sedang menulis buku topik A, saya harus belajar topik A gitu. Jadi itu proses belajar buat saya juga. Jadi itulah yang membuatmu terdorong untuk menuliskan filsafat. Itu sebenarnya alasan terdalam.
Iya. adalah karena kamu belajar filsafat. Iya, saya jadi belajar lagi supaya ujian dari kita memahami sesuatu apa sih? Kamu bisa nggak nerangin ke orang lain? Iya. Itu Jadi, kan. kamu menulis filsafat karena kamu belajar filsafat. Betul. Ya kan? Bagian dari proses kamu belajar. Bagian dari proses belajar adalah menuliskannya. Betul seperti itu ya. Oke. Filsafat yang kamu tuliskan yang cukup banyak diobrolin dalam filsafat itu adalah tentang kebahagiaan sejati atau Eudaimonia, buku Eudaimonia. The Compass ya. Ya, di bukumu. Itu kan juga filsafat juga. Filsafat juga, Aristoteles itu akarnya. Ya. Adakah dalam hidupmu satu momen yang kamu rasa itulah kebahagiaan sejati itu atau Eudaimonia itu eudaimonia, ya. Iya, itu dari penggabungan dua kata. Eu itu artinya baik dalam bahasa Yunani, good gitu. Daimonia, daimon itu spirit. Jadi penggabungan itu adalah spirit atau jiwa yang baik. Ya, eudaimonia. Oke. Ada nggak pengalamanmu? Karena tadi kan kamu bilang bahwa kamu menulis itu adalah proses belajar. Ketika kamu menuliskan itu, apakah kamu pernah mengalami momen yang kamu merasa, oh ini eudaimonia? Saya pikir eudaimonia itu menariknya itu karena dia tidak ada hubungannya dengan rasa bahagia itu loh. Jadi gitu. Iya, itu yang saya suka. Makanya saya tuh merombak konsep bahagia itu adalah bahagia itu bukan perasaan. Tapi kalau merujuk ke filsafat Yunani, tetapi merujuk pada kualitas diri. Rasa itu biarkan itu nanti datang sebagai konsekuensi, tapi jangan mengejar rasanya. Oke. Gitu. Jadi lalu saya ambil contoh ya, contoh misalkan mikrofon ini. Mikrofon ini. Sebuah mikrofon dibilang bagus kalau apa? Bisa nyala, ya kan? Suaranya jadi apa? Kang Rana suara. Bulat ya, istilahnya bulat ya. Bulat ya. Oh kan, nggak kresek-kresek, jangan sampai mati. Jadi soft spoken. Oh enggak ya. Berarti kan mikrofon ini ada kriterianya. Kita bisa menulis kriteria mikrofon yang baik seperti apa. Ya, berfungsi dengan baik. Ya. Iya kan. Nah, seandainya nih mikrofon ini berfungsi dengan baik saat ini ya, dia memenuhi nih semua kriteria tadi. Ya. Suaranya bulat, peka, nggak mati di tengah jalan gitu kan. Iya. Kira-kira kalau dia secara magic kita berikan hati, tiba-tiba dia sadar, dia akan bahagia nggak? Bahwa dia telah menjadi mikrofon yang baik. Iya, dia bahagia. Bahagia dong, dan sebaliknya dia akan sedih dong. Kalau misalkan dia kresek-kresek, ya kok saya kresek-kresek, ya kok suaranya nggak bagus. Tidak berfungsi dengan baik ya. Nah itulah eudaimonia, sama dengan manusia. Kita jangan kejar rasa bahagianya, tapi kejarlah kualitas terbaik kita dulu. Oke. Gitu. Kalau sampai itu tercapai, gitu, nanti bahagia itu urusan belakang. Tapi nggak menjamin bahagia juga. Karena ada orang yang sudah menjadi orang yang terbaik, toh hidupan longso kan ada. Ada. Ya. Kalau ada orang yang jujur, ada orang yang misalkan nggak mau korupsi, gitu. Dia sudah menjadi berfungsi dengan baik ya. Iya, dia sudah menjadi manusia yang baik. Menjamin nggak bahwa dia bahagia? Enggak, mungkin dia susah, gitu. Tapi it doesn't matter dari perspektif eudaimonia itu, dia sudah menjalani hidup sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Atau bisa dikatakan itu bermanfaat buat orang lain. Kayak salah satu aspeknya. Mikrofon ini bermanfaat buat orang lain sehingga dia bahagia. Bisa, tapi nggak hanya bermanfaat. Jadi dimensinya itu tidak harus bermanfaat, gitu. Lalu Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi terkait personal, di hidupmu pernah nggak kamu merasa kebermanfaatan itu? Banyak, dan itu yang bikin saya baru senang belakangan, gitu kan. Yaitu kalau ada pembaca yang ngasih tahu saya bahwa bukunya merubah, membantu atau menyelamatkan mereka. Nah itu baru datang belakangan gitu. Tapi kan tugas saya adalah menulis sebaik-baiknya dulu sebagai seorang penulis. Bahwa itu datang, saya welcome, terima kasih gitu. Nah di situ saya merasa bahagia konvensionalnya di situ. Saya mungkin boleh share satu buah cerita nggak yang boleh. Belum karena lama. Kan kamu juga cukup sering kan kamu sharing ada yang mengapresiasi buku dan sebagainya. Boleh. Tapi yang paling shocking itu ya tahun ini itu adalah di sebuah kota itu pas acara temu pembaca gitu, itu ada seseorang yang berdiri pas tanya jawab dan dia bilang
pada satu saat itu dia sudah merencanakan untuk membunuh orang tuanya, dan sesudah membunuh orang tuanya dia mau bunuh diri. Dia bilang dia sudah bikin rencana itu. Kemudian dia bertemu buku Filosofi Teras. Nah terus tuh dia nggak jadi. Wow. Pada saat dia cerita itu ruangan hening. Karena kalau cuman saya dulu patah hati baca buku Bapak oke gitu kan. Saya putus asa, putus cinta baca ini. Tapi ini udah pengakuan berusaha membunuh ya. Iya, mau membunuh dan habis itu bunuh diri, dan dia bilang, saya sampai speechless waktu itu. Terus dia bilang bahwa dia sekarang sudah mengalami terapi, udah menjalani terapi. Nah, itu momen-momen yang bikin saya merasa karya saya itu ada artinya ya, dan mungkin ada maksudnya gitu loh. Karya saya di dunia ini tuh mungkin bagi orang-orang tertentu tuh bisa membantu gitu. Nah itu dan balik itu pertanyaan kamu ya itu. Gitu. Saya nggak terima duit, betul. Maksudnya bukan kayak konvensional. Wah saya jadi kaya, tetapi mendengar cerita itu, wah saya sudah berguna bagi seseorang. Apakah berarti merasa bermanfaat itu? Oh iya sangat priceless sekali. Kalau saya bisa mencegah orang dari membunuh orang lain dan bunuh diri, saya pikir itu momen yang sekali itu ya. Momen yang priceless. Apa yang ingin kamu wariskan di hidup ini? Mungkin kalau kita bicara 100 tahun. Berat amat. Beginilah podcast Winan Selaras. Saya memang seperti ini. Misalnya ngomongin kita lebay ya, maksudnya 100 tahun gitu. 100 tahun apa bagian dari karyamu yang kamu harapkan dan kamu duga, kamu kira akan terus ada gitu? Saya tidak punya ilusi bahwa nama saya akan dikenal sampai 100 tahun ya. Saya nggak akan berharap sampai situ. Saya itu cuman berharap immediate reader aja, pembaca saya yang sekarang aja. Tapi kan kamu ada buku tersendiri loh. Henry Manambiring di Makarya ya, kasih 10 tahun lagi di mana? Iya kan? Di Gramedia Jalma juga ada kan? Jalma ada ya. Iya. Tapi 10 tahun lagi juga belum tentu ada tuh. Tidak ada yang permanen dalam dunia ini, itu yang saya amini. So, kamu tidak memikirkan tentang apa yang ingin kamu wariskan atau legacy? Iya, sampai 100 tahun enggak saya. Ya udah 99 tahun. Enggak sih, 95 tahun. Enggak 10 tahun. Iya 10 tahun masih masuk akal lah. 10 tahun itu berarti kan pembaca saya sekarang gitu. Ya harapan saya ya nggak jauh-jauh gitu ya. Pada saat membaca buku saya, mereka menikmati nggak? Atau mereka merasa, aduh saya buang duit nih beli buku ini. saya cukup sedekat itu kok. Bahwa ketika mereka membaca buku saya, mereka tidak merasa buang uang. Itu saya udah bahagia banget. Itu dulu. Yang kedua bahwa menggelitik pikiran dulu. Menggelitik pikiran. Jadi belum sampai perubahan perilaku nih. Cuma belum cukup kayak saya nggak terpikir sesuatu gitu. Ini ada perspektif yang saya nggak pernah baca sebelumnya. Pernah tahu gitu. Itu aja. Jadi nggak merasa buang duit, udah happy. Terus merasa bahwa pikirannya tergelitik. Wah itu udah seneng banget. Level ketiga itu kalau bisa merubah hidup mereka. Nah itu udah bonus banget lah. Seperti yang tadi ya, sampai dia menghentikan perilakunya yang mau membunuh orang tadi. Betul. Itu udah bonus banget kalau udah sampai situ. Itu sebenarnya yang menjadi dalam tanda petik warisan yang kamu wariskan. Oh ada satu saya jadi ingat sekarang. Yaitu saya baru menyadari kebahagiaan besar dari penulis itu. Selain kalau bukunya spesifik dipuji gitu ya. Pembaca bilang, oh saya senang buku ini. Oh saya suka dengan buku ini, saya dapat sesuatu. Lewat DM dan sebagainya. Gitu. Itu semua oke. Tapi saya menemukan kebahagiaan lain. Yaitu ketika ada yang bilang, gara-gara buku saya mereka dari tidak suka membaca menjadi senang membaca. Itu saya baru ketemu 2-3 tahun terakhir ini loh. Dan itu setelah saya pikir-pikir, dan itu banyak ya. Om atau Mas, saya dulu gak suka baca. Tapi gara-gara baca buku ini saya jadi suka membaca. Wah itu rasa senangnya lebih ke langit lagi. Karena mengconvert ya, istilahnya mengconvert orang dari yang tidak suka membaca menjadi punya perilaku membaca karena buku saya. Wah itu buat saya pencapaian hebat gitu.
Karena saya memperkenalkan kebiasaan baru kan. Nah itu rewardnya beda lagi tuh buat saya. Itu menarik sekali, insight yang menarik sekali. Karena mungkin banyak orang, bahkan banyak penulis nggak ke situ. Maksudnya nggak kepikiran. Iya. Kalau misalkan orangnya udah seneng baca nih, terus dia ketemu buku kita seneng baca, ya bagus. Tapi ya udah dia dulu udah seneng baca kan. Tapi bayangin ada orang yang nggak suka baca loh. Apaan sih ini buku gitu kan. Tapi karena tulisan saya mau mulai membaca. Wah itu saya bangga banget. Bener. Itu saya bangga banget. Good point beneran sih. Ini terkait filsafat. Aku rasa ini pertanyaan yang cukup berat. Kalau tadi kamu bilang berat ya. Kalau semua gelarmu mungkin bukan gelar atau sebutan sebagai penulis, sebagai dulu yang kamu sebagai marketing, orang yang belajar filsafat itu semua itu diambil atau ditanggalkan. Menurutmu sendiri Henry Manampiring itu siapa atau apa? Kalau saya boleh mendefinisikan sendiri di luar semua label dan label formal itu ya, saya ingin dikenal sebagai pengajar yang fun. Pengajar yang fun. Pengajar filsafat atau pengajar apapun itu saya belum kotakin, tapi saya ingin dikenal sebagai ini orang yang kalau ngajarin suatu topik itu jadi seru dan menyenangkan. Udah itu aja yang saya mau. Dan itu kelihatan banget. Aku terus jadi filsafat punya bakat itu karena itu sebenarnya ilmu filsafat, tapi terus kamu kemas konsepnya dengan begitu ya, dengan apa itu kayak Got Talent kan itu sebenarnya kayak iya itu kayak nonton acara TV. Acara TV kan. Baca buku itu kayak nonton ajang acara bakat TV gitu kan. Iya, ajang pencarian bakat. Dan gitu. Itulah yang bahan bakarnya dari tadi ya, maksudnya karena kamu ingin menyampaikannya secara fun. Iya. Itu tuh mungkin at the core itu panggilan hidup saya kali. Kenapa saya ditempatkan di dunia itu? Semoga itu adalah bisa ngajarin dengan cara yang seru, topik yang berat jadi lebih ringan gitu. Dan saya ingin dikenal oleh anak saya seperti itu soalnya. Kalau nerangin sesuatu itu, bapakku ini selalu dibikin lucu, dibikin humor, pakai analogi, pakai cerita gitu. Mudah dipahami dan ringan gitu ya. Ringan. Dari yang berat menjadi ringan. Kalau nge-gym itu bisa gak jadi ringan? Apa? Nge-gym angkat beban. Masih ini gak? Masih apa? Masih dong, masih rutin. Hang. Masih dong, harus itu demi kesehatan bener, bahu aku juga. Bener, aku jadi ingat berapa tahun yang lalu kan. Aku punya problem bahu, shoulder. Frozen shoulder. Iya, itu kan, common banget. Kamu yang ini ngasih tahu. Coba kamu dead hang gitu ya. Sembuh gak? Iya. Dan ternyata sembuh. Bener kan? Gak perlu dokter, gak perlu suntik. Iya, apalagi sekarang kan cukup rutin nge-gym kan aku. Jadi sangat terbantu sih. Iya, simple kan ternyata. Dan sampai sekarang kamu juga masih olahraga, masih nge-gym ya? Masih. Iya. Aku pikir kalau udah nggak nge-gym ya di rumah. Oh di rumah ya. Aku pikir kalau udah nulis filsafat gitu terus kamu nggak mikirin fisik. Makin jadi penulis malah makin perlu memperhatikan fisik loh. Karena kan postur nggak baik. Bener. Kan duduk kan. Jadi harus olahraga dan saya percaya banget pada kesatuan tubuh dan jiwa. Kan orang biasanya memisahkan dualisme tubuh dan jiwa. Menurut saya itu salah. Gitu. Jadi menulis itu kan intelektual. Jadi yang dipelihara otakmu aja gitu kan. Badanmu kan nggak relevan. Ngawur. Harus badan yang sehat itu memberikan pikiran yang jernih buat saya. Karena kan orang berpikir mentalnya aja, psikisnya atau intelektual atau mungkin hayatnya aja gitu. Tapi nggak mikirin badannya. Iya. Badannya sembarangan makan. Padahal kan hayat ini kan dikandung badan kan. Jadi kita tetap harus mikirin badan ya. Ide-idemu, kreativitasmu itu kan yang lahirin di dalam otak. Otak ini kan hidup dalam casing. Casing ini harus dipiara bro. Kalau casingnya hancur, ide-idemu juga terpengaruh. Tapi kalau dari tokoh filsuf ada yang ngomongin itu tentang badan? Atau di filsafat punya bakat ada? Sebenarnya malah mengajarkan sebaliknya. Descartes itu kan terkenal yang mengajarkan pemisahan dualisme tubuh dan jiwa kan. Gitu. Aku berpikir maka aku ada. Dan seolah-olah mental atau jiwa itu punya primacy, punya kepentingan di atas tubuh. Gitu. Tubuh itu nggak penting gitu kan, eksistensi kita dari jiwa. Saya pikir itu juga diwarisi. Kadang-kadang ajaran agama itu kan bilang ada roh, ada tubuh, dan roh ini kan indestructible, abadi dan segala macam. Tubuh ini cuma casing yang fana dan apa.
menurut saya kalau ditafsirkan dengan keliru, kita jadinya merendahkan tubuh gitu, merendahkan pengalaman badani kita. Jadinya nggak diurus. Kan yang penting masuk surga. Badannya kan nggak masuk surga. Jangan, tapi ini bisa jadi neraka dunia kalau nggak diurus ya. Benar. Kalau kita sakit-sakitan, kita mendatangkan neraka dunia bagi diri sendiri. Tapi justru di tokoh filsafat belum ada yang karena sebatas yang aku tahu justru kan lebih ke sisi hayatnya itu secara mental ya. Mungkin yang terdekat justru mungkin orang-orang stoik kali ya, penganut monis. Monis tuh dari kata mono atau single gitu. Jadi tidak mengakui adanya dunia di luar dunia yang kita lihat sekarang. Jadi nggak ada alam baka itu nggak ada. Kematian itu adalah selesai. Hanya ada di sini. Iya. Ketika itu meninggal ya selesai di situ. Dan berarti kan konsekuensinya ya urus baik-baik toh. Satu-satunya eksistensimu saat ini gitu. Oh itu di stoik ya. Orang stoik percaya itu. Dan nggak cuma stoik sih. Iya. Oke, jadi setelah filsafat punya bakat ini bakalan nulis lagi? Tentu saja harus ya? Dong, tidak akan... Sudah ada gambaran atau? Iya, maksudnya udah ada celengan ide, saya bilang itu udah ada. Ide. Iya, yang tinggal dikerjakan aja. Dan diteliti ya, ada riset. Bikin riset lagi kalau non fiksi, ya fiksi juga perlu riset sih. Oke. Tapi sekarang ini filsafat punya bakat sudah bisa didapatkan oleh teman-teman sudah ada di toko buku udah fisik, terbit semua. Iya, toko buku udah online merata. Udah merata ya. Harusnya saat kita sekarang podcast ini mungkin baru Jawa dulu ya. Sumatera udah masuk. Berarti udah luar Jawa. Iya. Jadi ini, silakan dicari. Ya ini akan tayang 2 minggu lagi mungkin ya. 2 minggu ya mungkin tentu sudah merata semua. Sudah merata. Ya, semoga sudah merata semua. Dan online juga ada. Online udah. Oke. Nah, pesan apa? Dan pesan apa? Tadi? Pesannya adalah jangan beli bajakan. Iya benar. Tolong jangan beli bajakan. Kalau yang percaya agama harusnya percaya itu mencuri. Ya, membeli bajakan itu sama dengan mencuri, jadi nggak berkah. Gitu. Dan teman-teman harus sadar bahwa membeli buku bajakan itu bukan nyolong dari penulisnya doang. Benar. Bukan loh. Dari penerbit ada timnya, editor. Penerbit, percetakan, karyawan toko buku, ada ribuan orang yang teman-teman rampas haknya, bukan hanya saya sebagai penulis. Jadi karmanya bisa bagus sih kok kayak gitu. Aku jadi ingat belum lama ini itu kan ada yang sharing ya rak buku di rumah gitu. Terus aku kan ikut di Twitter itu. Jadi pada ini loh rak bukuku, ini rak bukuku. Terus aku upload bro rak bukuku. Kan banyak yang komen juga, maksudnya mereka ada rak buku gini. Dari beragam komen itu, dari banyak komen itu, ada satu komen apa? Nawarin e-book, itu sedih. Bajakan. Ya, gitu. Dan di situ pun aku juga langsung quote tweet, terus aku bilang, kamu tuh sadar gak sih? Iya. Yang kamu tawarin itu e-book bajakan, gitu. Iya, pencurian. Akhirnya semua pada ini, dan akhirnya terus di-delete sama dia, tweetnya dia. Belum lagi itu melanggar hukum, ngomong-ngomong udah ada pasalnya. Sebenarnya udah ada pasalnya. Kamu bisa dijerat secara hukum, gitu. Ya, nanti kita bikin podcast khusus ngomongin membacakan buku. Boleh dong datengin penulis yang vokal. Si Kairen ya. Kairen, ada Kang Maman itu juga sangat vokal soal bajakan teman-teman buku. Itu dong, teman-teman apa? Apes. Oh iya boleh. Asosiasi penulis sejahtera. Kata apes. Singkatannya apes. Thank you Henry. Terima kasih Haji. Terima kasih. Selalu senang ngobrol. Dan di akhir sesi di Pulihan Selaras ada pembacaan surat anonim. Surat anonim. Tadi enggak. Oh iya. Surat anonim yang nulis teman ngobrol episode sebelumnya. Oh oke. Nah, ini berarti nanti saya harus nulis juga. Menurut ini praktek baru, dulu nggak ada kan? Dulu nggak ada kan, belum ada gimmicknya dulu. Ini udah ada gimmick. Bisa dibaca nggak bro? Ini pasti calon dokter ya karena. Oh iya terus. Nah nanti. Saya beneran nggak bisa baca. Ya. Ini gara-gara tulisannya atau gara-gara usia bro? Hah? Enggak ya? Enggak gara-gara usia juga ya? Ini udah progresif. Oh iya. Oke. Ini yang nulis sebelumnya. Enggak, bukan yang tadi episode sebelumnya. Oh gitu, jadi di random. Iya di random. Baik. Nggak tahu. Saya bacakan ya. Ya sebisanya bro. Coba perlahan maafkan dirimu, kelak. Aduh. Hah? Jalanmu akan sepanjang niatmu. Oke, saya ulang. Coba perlahan maafkan dirimu, kelak jalanmu akan sepanjang
niatmu. Memang ini ya, terlihat Bapak Henry ya. Cukup Bapak-bapak. Tapi semoga pesan itu selaras buat teman-teman semuanya. Pasti. Dan ini bukunya Filsafat punya Oh Pak iya. Dari tadi malah lupa. Tapi nanti di awal dimunculin aja ya ininya secara post pro-nya. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you. Sama dulu. Terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Henry. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyatakan mental, bisa membuatmu merenungkan hidup ini. Sebenarnya hidup ini gimana? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.